Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, dan kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis zikir, majelis yasinan Mutiara Hati yang hadir pada kesempatan ini, rahimakumullah. Alhamdulillah kita diizinkan Allah ketemu kembali dalam majelis ilmu, majelis mubarakah, majelis yang diberkahi Allah. Karena majelis yang diberkahi itu salah satunya adalah ada bacaan Al-Quran, di dalamnya kalam-kalam Allah, ada berisi nasihat-nasihat agama, dan juga termasuk ada makan di dalamnya. PRT, makan-makan. Boleh ya sambil minum, silakan. Terakhir pertemuan kita di bulan November. Karena dalam YouTube ada itu masalahnya kan. Dan kan kita digiling setelah itu kan kegiatan-kegiatan lain, termasuk itu Ramadan, Idul Adha, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat bimbingan, hidayah, hinayah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Konsep pembahasan kita kemarin yaitunya membuka tabir rahasia diri dalam rangka membersihkan kolbu. Kalau membersihan baju yang syariat sifatnya tangan, kaki, mobil, motor itu tidak susah, tidak repot. Tapi membersihkan kolbu itu berat. Kalau badan awak sakit itu banyak obatnya. Ke dokter bisa pai, cari obat alami bisa. Iya. Tapi kalau kolbu yang sakit, itu sangat luar biasa. Kadang tanpa kita sadari, itu ada menjangkiti manusia, dan itu berusaha kita untuk mentalaahnya. Kemarin sudah kita kupas beberapa hal, diantaranya kalau ingin saran ulangnya silakan Bapak Ibu dilihat nanti di YouTube-nya. Terakhir kemarin bicara masalah itunya sifat kibir atau sombong. Jadi ada hal-hal yang mengotori kolbu kita. Jadi nanti ada maqamatnya membersihan secara syariat, nanti ada membersihan nanti secara kolbu di dalam diri, dan itu adalah tugas kita bagaimana. Sebelum kita menghadap kepada Allah ibadah itu pada hakikatnya kan kita wajib pertama kali itu kan tohara. Di dalam kitab fikih-fikih itu kan babut tohara. Tohara itu artinya bersuci. Bersuci di Mekah di situ bukan hanya secara syariat, bukan hanya membersihan secara yang lahir saja, tetapi yang batin, yang kolbu itu jauh lebih penting. Nah, itulah kita berusaha berangsur-angsur atau berangsur-angsur.
Atur sajalah bahasanya. Ya, mana yang cocok sajalah Bapak Ibu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kemarin yang sudah kita kupas diantaranya adalah sifat hasad, sifat suuzon sudah kita kupas, sifat kibir itu sombong, dan bahaya-bahayanya. Sombong itu hanya dua konsepnya, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Dan itu sudah kita kupas dalam tanya jawab kemarin, bahkan sampai masalah utang piutang yang kemarin tuh. Jadi sepanjang jalan tadi ambo menonton dulu Pak Ibu, mendanga gitu kan. Di rumah tadi pun ambo calik loh gitu kan. Pembahasan sampai di mana batasannya. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ternyata manusia itu sombong ada faktor-faktor yang menyebabkan. Bisa diantara karena kekayaan, harta yang dititipkan banyak, dan itu banyak. Manusia yang sombong karena harta itu diantaranya adalah yang terhebat itu kan Korun. Sampai kini masih tanamu aja bro. Harato Karun. Pian tadi madima, antau hubungan Karun jo sampai awak ndak dodo. Karun tadi ma awak di malo. Tapi kadang buat to perte harto Karun kan. Contoh kayak gitulah. Jadi selalu ada manusia itu sombong karena jabatan. Siapa itu yang terhebat itu Fir'aun. Dan itu sudah diabadikan oleh Allah. Tujuannya itu adalah supaya untuk tidak dicontoh. Gitu. Jadi ada manusia itu sombong karena anak dan turunan. Manusia itu adalah sombong bermacam-macam bentuk. Dan itu semuanya kita singkirkan, kita buang agar kita tetap berada pada jalan yang Allah ridho. Bahkan berjalan pun tidak boleh berlagak orang sombong. Kan Allah menyampaikan wala tamshifil fil ardi marha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angku dan sombong. Mau dia perjalanan orang angku dan sombong, itu calik selah gitu kan. Bedakan dengan orang yang tawadu. Ini beda tuh. Tawadu itu artinya rendah hati. Tawadu. Tawadu menurut awak, gitu, rendah hati. Berbeda nanti dengan orang-orang yang kibir itu, orang yang sombong itu. Sekarang kita lanjutkan balasan Allah bagi orang yang sombong, dan itu ada dalam Al-Quran. Yang pertama sekali, orang yang sombong itu adalah dia pasti masuk ke dalam neraka. Itu tidak ada tawarnya itu, sudah dipastikan. Karena memang Allah yang menyampaikan seperti itu. Orang yang sombong, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau dinasihati dan meremehkan orang lain, maka balasannya itu adalah pertama, dia itu pasti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallazina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang takabur, yang sombong, yang menolak menyembah kepadaku, lagi membanggakan diri mereka itu, saya dakhuluna jahannam, mereka tuh nanti akan masuk ke dalam neraka jahanam dakhirin, dengan hina dina. Dia masuk neraka dengan hina dina lele. Itu bahasanya tuh. Itu bahasa yang sangat berat sekali itu. Jadi orang yang sombong pasti dia masuk neraka. Kalau tidak ingin masuk neraka, jangan sombong. Salah satu sifat, buang sifat sombong. Tidak boleh. Jadi, tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini. Bapak Ibu, semuanya ini kita ini adalah hak pakai, bukan hak milik. Hak pakai semuanya. Ibu-ibu, bapak ada yang kini mato lampe gini kan, kayak ambong itu kalau pakai coba. Dulu tarang mata hawa, barasia, nampak sadoe. Kini lampe kacau, ada ndak nampak tu. Boleh kalau kacau itu berlebihan pula. Jadi karena sudah mulai ditarik oleh Allah. Itu sananya apa yang ada pada dirimu itu, kata Allah, semuanya itu adalah hanya titipan. Dan Allah nanti pasti akan ngambil. Nah, bukan nanti ya, mulai wansuansu sebenarnya tuh. Wansuansu. Nampaklah tanda-tandanya.
Mungkin tanda-tanda di badan awak uban lah mulai tumbuh gitu kan. Nah, sakit-sakit badan gitu kan. Jangik lah mulai kandu gitu kan. Tadi macam pun jangik anak ambo tu kan. Nah, piciknya masih karih tu kan. Awak dipicik ndak balik lah dah. Kalau ini diangkek saya bisa ada. Karena memang itu hukum alam. Jadi Bapak Ibu, siklus kehidupan manusia itu dari tiada, nanti ada, terus naik terus, puncak, terus, habis sampai di puncak, dia pasti turun lagi itu, habis lagi. Nah, Al-Qur'annya, wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kamu, thumma yatawaffakum, kemudian mewafatkan kamu, minkum mayyurda ilu azalim. Ada sebagai manusia itu disampaikan kepada umur yang sangat tua, pikun gitu kan, bahasa kitanya gitu kan. Mungkin ibu-ibu, bapak dulu beliau guru hebat, baguslah ilmu beliau banyak nentakana. Tak kalau sudah pikun itu udah tua. Kalau pikun tuh namanya nama lain kalau bahasa Jawa itu. Didik ya. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Dulu banyak beliau tahu, tuh suatu saat itu enggak ada yang tahu lah itu. Hilang-hilang tuh. Bahkan siap sholatlah beliau tuh. Ayah kalau sholat tadi, enggak ada alun lah. Kadang-kadang jo baju saya enggak tentu lah. Malah ada jual rumah, tak tahu gitu. Tapi mudah-mudahan awak lailah gitu kan. Nah, gitu kan. Kalau itu kalau parah tuh. Nah, itu. Makanya hati-hati kalau ada kamar yang dake-dake ya tuh, salah masuk kamar kan parah aja tuh gitu kan. Karena memang begitu. Hukum sunatullah tuh. Jadi kalau ditarik ke dalam kesifatan, kodrat, iradat, sami', basar, kalam itu tidak ada yang punya kita satupun. Semuanya adalah milik Allah. Dan Allah tarik, Allah ambil. Nah makanya oleh sebab itu, karena tidak ada milik kita, kita hanya hak pakailah, manfaatkanlah semasa Allah titipkan ke kita dengan sebaik-baiknya. Makanya Imam Ghazali mengatakan, mata karunia Allah, tangan kaki karunia Allah, telinga karunia Allah, semuanya adalah karunia Allah. Mempergunakan karunia Allah untuk berbuat dosa, itu adalah kemaksiatan yang besar. Nah, kan berat itu. Dan itu tadi ada dalam surah Yasin, Bapak Ibu baca itu kan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi suatu hari nanti mulut manusia itu akan digembok, akan dikunci. Enggak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara kedua tangannya. Kedua tangan. Wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi nanti di hadapan Allah kaki-kaki manusia. Atas apa semua yang kita lakukan, yang didustakan, yang dibohongi, tidak ada bisa. Kan cocok dengan syair yang dulu, mata, telinga, tangan dan kaki, semua akan menjadi saksi di suatu masa Anda kena. Itu kan syair dulu. Orang-orang dulu syairnya kan penuh makna. Kini kan tentu arak si Allah ya, gitu kan. Nam pokoknya lagu. Nah itu. Jadi oleh sebab itu, selagi Allah titipkan Bapak Ibu, mari awak manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, tadi sebelum awak pergi kamari sholat isya dulu. Ambo sholat isya tadi di Andaleh itu tadi ya. Enggak ada kek kamari istek. Dari rumah kau tak kerja jauh benar itu kan. Kasih kau nak kerja tadi dah. Yang penting manfaatkan. Hanya semasa hidup, Bapak Ibu. Jadi, satu, balasan orang yang sombong itu adalah dipastikan dia masuk neraka. Kata siapa? Kata Allah. Kalau ingin mencari dalam Al-Quran, boleh tengok dalam Al-Quran. Al-Mu'min, itunya 40 ayat 60. Yang kedua, dia tidak akan masuk surga. Itulah ya leh itu. Kalau masuk neraka itu jelas dia tidak masuk surga itu.
Itulah biasa tuh. Karena tempat dua nanti di akhirat. Kalau ndak ke neraka, ke surga. Kalau ndak surga, tuh. Boleh. Nah, untuk ke surga, ke neraka, tampaknya hanya satu. Dunia ini. Kalau pingin awak nanti ke surga, dunia kau tampak. Kalau nak mau masuk surga, ya ndak ada. Masuklah dalam neraka tu. Itu dunia juga. Nanti ada pertanyaan lelucon gitu kan, semacam teka-teki Islami. Kenapa Allah ciptakan neraka? Kira-kira aja jawabannya itu, Bu. Mengko Allah ciptakan neraka. Ini kan pertanyaan teka-teki Islami lah gitu kan. Kenapa Allah ciptakan neraka? Karena ada manusia yang tidak mau masuk surga. Kan membalik ansanya itu. Nanti kamu jo ajang kompetisi ya. Itu Kalau nak mau kanian lah. Gitu. Gitu. Jadi oleh sebab itu mari manfaatkan tempatnya hanya satu, dunia ini. Tidak ada tempat lain. Ad-dunya darul amal, al-akhirah darul jaza. Jadi balasan bagi orang yang sombong itu adalah dia pasti masuk neraka. Yang kedua, dia tidak akan berhak masuk ke dalam surga. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadakhulul jannah. Lam di sana adalah kaidahnya menyatakan tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala man kana mithqala dzarratin min kibir. Yang ada di dalam dirinya, dalam hatinya sifat sombong walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu apa tuh? Biji zarrah. Kalau dulu kamu di kampung mengaji dulu biji sawi. Nampil yang halus dari biji sawi hal itu. Bayam sawi dia kakak tuh mah. Tuh. Sekecil apapun kalau ada di dalam kolbu seseorang itu, kolbu ya Ibu ya, kolbu seseorang itu sifat sombong, la yadakhul jannah kata Rasul, tidak akan masuk surga. Ini tidak ada harapan. Tapi bagaimana caranya buang sombong itu? Tidak ada. Karena itu membuat sengsara awak. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada yang kau tanya Pak Ibu boleh? Cuman kita Ustaz Abu Somad, Ustaz. Iya Pak. Kalau awak sombong sama orang sombong, kamu sih dekat Ustaz. Oh gitu. Ya. Kalau awak sombong sama orang yang sombong. Iya. Kamu sih dekat sama orang sombong. Tapi yang jelas jangan terbetik di dalam kolbu hati kita. Dia sebenarnya kalau syariatnya mungkin bisa dibawa ke sana. Tetapi kalau orang-orang ahli tauhid, orang-orang tasawuf memahami biasanya sifat buruk itu dibalas dengan kebaikan. Jangan sifat buruk dibalas dengan keburukan. Samo. Kalau samo berarti itu sama-sama buruk. Gitu. Nah, kalau orang tauhid memahaminya seperti itu. Tapi kalau untuk bagi pelajaran ke orang itu tidak ada. Biasanya itu kan hukum alam tuh, gitu kan. Nah, tapi yang jelas kita tidak berniat untuk itu. Bagaimana kita tetap menjaga agar kolbu kita tetap bersih. Nah, kan itu. Agar hati kita tetap bersih. Karena nanti di akhirat, yang ketiga, balasan bagi orang yang sombong itu di akhirat nanti tidak ada tempat di akhirat, kata Allah, bagi manusia-manusia yang sombong. Apalagi kalau di surga. Tidak ada. Makhluk yang sombong itu dikeluarkan. Siapa tuh makhluk yang sombong yang pertama? Makhluk yang sombong pertama kali dikeluarkan dari surga. Iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tak kala Allah menyampaikan kepada seluruh penduduk surga untuk sujud ke Adam, fasajadu, sadualah sujud. Illa, kecuali iblis. Aba wastakbar. Akunya tuh. Dia menolak dan menyombongkan diri. Dia ada dua situ tuh. Menolak, menyombongkan diri. Dia bukan hanya menolak. Ndamu ada. Nah, bukan hanya itu. Tetapi dia membanggakan, menyombongkan diri. Para malaikat merusak. Tuh. Kecilnya. Soalnya itu dia masih menjadi malaikat itu. Belum terkutuk. Belum berubah status. Kecilnya
Ndak mungkin kami sujud kepada Adam. Adam tu kepatang ko baru. Dibuat kami lah lama, lah ratusan tahun dahulu lo dari Adam di sarugo. Adam kepatang masuk kami ke sujud lo. Gitu. Khalaqtani finnar. Itu katanya itu. Kami diciptakan dari api, ya Allah. Kami engkau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Inyo diciptakan dari tanah. Itu kan meremehkan namanya tuh. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam tuh bukan untuk menyembah Adam. Ini hati-hati tuh. Ini banyaknya orang yang nyeleneh itu, yang memutarbalikan fakta. Dia bukan untuk sujud kepada Adam, tetapi adalah menghormati, taat, tunduk dan patuh kepada yang memerintah. Siapa yang memerintah? Ya Allah. Awalnya kiblat itu kan ke Palestina. Dulu awal-awal kiblat kan Masjidil Aqsa. Setelah itu dia tidak aman, tidak kondusif karena memang orang Yahudi ku pembangkang kari kepalo, kecewa kari angok itu kan. Akhirnya jangan ke situ. Paling kata Allah. Allah perintahkan ke Masjidil Haram. Kita kan paling. Jadi kita bukan menyembah batunya, bukan menyembah masjidnya, bukan menyembah siapa-siapa, tetapi tunduk patuh kepada Allah yang memerintah. Itu yang perlu. Hati-hati kalau ada bapak-bapak yang dialog dengan orang-orang yang teologi, orang-orang Kristen gitu kan. Hanya umat Islam itu menyembah Ka'bah tuh, menghadap ke Ka'bah, mau badok batu tuh maksudnya. Ya di dalamnya banyak lah benar. Kita bukan itu yang kita sembah. Kita menyembah Allah karena Allah memerintah ke sana, ya hadapkan ke sana. Kamasnya kalau diperintahkan Allah ikut. Nah, itu namanya. Jadi itu yang atiullah atiur rasul tuh. Jadi ternyata di akhirat tidak ada tempat bagi orang-orang yang sombong. Makanya kita tunduk dan patuh kepada Allah itu adalah sangat penting sekali. Masih ada Bapak Ibu tanya? Boleh? Jadi jangan sampai nanti kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama Islam, ilmu kita dangkal, nanti didangkalkan sama orang-orang yang rada-rada keislamannya atau keimanannya masih ragu-ragu, karena memang seperti itu, apalagi dunia zaman kini, dunia-dunia itu, dunia-dunia HP itu, HP itu tuh lebih bahaya itu, bahkan lebih ya kalau lalu siapa panjang dulu, kalau lalu saya, HP-nya panjang dulu tuh. Ya, saya tidak mencelik jam gitu kan. Gitu. Tapi begitulah. Makanya kalau kalalo tu apa itu jauhan dari awak lagi. Beruduk tidur, zikir tidur. Siapa yang tidur menjelang zikir, tertidur di dalam zikir, sepanjang tidur dianggap zikir. Itu hebatnya. Nyampang awak meninggal di saat lalu tu meninggal dalam keadaan zikrullah. Kan luar biasa tuh. Tapi kalau siapa yang main HP mencelik TikTok menjelang lalu, tak kalau dengan TikTok sepanjang lalu dianggap main TikTok. Mati dalam itu main TikTok. Contoh gitu kan. Boleh enggak apa-apa. Kadang kan mencogok lah barang kau kayak gitu kan. Iya, enggak zikir sana apa dah, mencogok lah nyoba kayak gitu kan. Yang penting waspada saja kita, ya waspada saja gitu kan. Tapi sebaiknya ibu-ibu, bapak-bapak, sebaiknya kalau kita tidur tuh kan doa kita kan bismika Allahumma. Kan ahya. Ya Allah, aku sembahkan hidupku. Amut matiku. Awak mati itu sawana itu mah. Kalau ndak sawana mati mungkin dia matilah gitu kan. Kondak obalik kan mati itu. Makanya hati-hati Wak, jangan sampai itu salah kita. Jadi kalau lalu itu matian sedonyo, putuskan akses hubungan, campaan salah itu kesudut itu lah gitu kan. Pagi sampai selesai gitu kan. Jadi karena itu nanti juga akan membuat kita lalai dengan hal-hal sifatnya ketaatan kita. Ada yang ditanyakan? Boleh Bapak Ibu? Iya Pak, Pak Ketua. Iya Pak.
Ya. Hmm. Ya. Ya. Oh. Ah. Oh gitu. Ya. Ya. Baik. Betul betul. Iya iya. Betul Pak. Baik. Iya Pak. Mari Pak. Hmm. Ya. Udah Pak? Ya. Baik Pak. Muratal atau suara-suara Al-Quran kita hidupkan saat kita tidur itu boleh. Kalau awak di rumah Pak 24 jam Pak. Bacoloan saya tadi standby. Ado ndak ado awak. Ado ndak ado orang di rumah tu nyudit tadi. Muratal tu. Matinya bekal habis baterai ya. Mati itu. Dan memang itu disengaja karena nanti ayat yang dibacaan Al-Quran rumah, apalagi alhamdulillah. Jadi syukurnya Bapak Ibu yasinanku dari rumah ke rumah itu diantaranya itu adalah sangat luar biasa keberkahan yang ada dalam rumah itu. Satu huruf yang kita baca itu mendapat 10 pahala. Nanti ada kaifiat-kaifiat dari Al-Quran itu, termasuk itu menolak musibah, bala, bencana, penyakit. Al-Quran itu kan syifa ulima fis sudur, obat itu. Kalau malahan orang Jepang, orang apa tuh yang dalam penelitian tuh, ayat yang dibacakan ayat Al-Quran dengan air yang tidak dibacakan dengan Al-Quran itu berbeda elemen-elemennya nanti. Air yang dibacakan zikir dengan air yang dibacakan nyanyi gitu kan, nyanyi dangdut gitu kan, itu beda nanti aponyo gitu kan. Jadi dan itu sangat bagus sekali. Kalau awak di rumah memang itu malah menjadi dari dulu dari ketik anak awak itulah menjadi amalan harian ya awak itu. Kalau tidak bisa di HP duit di speaker tu kalau tidak bisa speaker di laptop nampak kok ada hidup muratal di rumah gitu kan. Ada ndak ada awak tamasuk dan itu rumah yang tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran bagikan rumah kosong. Rumah kosong tuh biasanya yang isinya adalah kuntilanak lah kan. Namanya itu setan, jin gitu kan. Dia senang di situ. Nah, kalau ada ayat-ayat Al-Quran insya Allah dia akan ndak betah dia di situ. Termasuk meruqyah itu kan dengan ayat Al-Quran itu. Jadi bagus dia kalau ataupun mungkin di rumah lah gitu kan, dihidupkan muratal Al-Quran itu. Dari masalah Pak, boleh Pak, bagus. Kalau bisa sebaiknya gitu kan. Makanya kalau kita di rumah punya program itu memang TV ndak gitu kan. Nah, kalau ada TV mana mungkin dihidupkan muratal Al-Quran yang di televisi itu. Membersihkan kolbu ya Pak Ibu ya. Membersihkan kolbu itu pakai Q, hurufnya qaf, inna fil jasadu kullu mudghah, kata Rasul, di dalam jasad anak Adam itu ada segumpal darah, segumpal daging, segumpal darah. Idza saluhat jasadu kullu, apabila baik yang segumpal itu, maka dia akan baik efek akibat yang ditimbulkannya, sikap dan perilakunya. Wa idza fasada jasadu kullu, kalau rusak yang segumpal tadi itu, mungkin ndak dibersihan, ndak disirami, ndak dikasihlah rohani nilai-nilai agama, maka akan rusak efek akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Ala wa hiya qalbu. Kalau panik boleh monju sudah Bu. Ketahuilah yang segumpal tadi itu kata Rasul
hati. Kalau dalam ayat Al-Quran nanti dalam sure Al-Isra itu ada fuad bahasanya di sana. Inna sam'a wal basara wal fuad. Maknanya itu hati juga tuh, hati. Bapak Ibu, orang Arab, dulu kan wahyu turunnya di Arab. Orang Arab ditanya, ya Rasul, hati yang di dalamku ya Rasulullah. Kata Nabi, yo kata Nabi. Karena orang Arab itu kan memang ingin jale-jale sah. Pada hakikatnya ada bahasa atau makna tersirat di balik makna tersurat. Paham ya Pak ya? Mukasih hati di situ bukan yang sagumpa yang ada dalam rongga tubuh. Kalau yang sagumpa kok saduala punya koma. Jawi punya. Ayam punya. Kambing punya itu mah. Hati kambing itu kan. Apa kok yang sagumpa kok yang dimukasi secara hakikat Nabi tidak. Tapi Nabi muagie pemahaman ke manusia di saat itu karena memang masih awam. Naniko ya Rasul, iyo yang di dalam ke ya Rasulullah, iyo. Gitu. Ini nanti ada lapisan-lapisnya Pak. Kok kajiannya agak Jadi hari buka jam berapa? Kita makan. Kalau dingin masalahnya kok. Ayo, tuh. Nggak doa soal dah lah. Ya, baik. Yang terakhirlah ini Bapak Ibu, kasihan. Jadi di dalam mohon maaf Bapak Ibu, di dalam rongga dada aku mau kasihnya ada hati. Di dalam hati ada fuad. Di dalam fuad ada lubah. Di dalam lubah ada sorof. Di dalam sorof ada nur. Di dalam nur ada sir. Sirullah nanti. Ada kitab yang menjelaskan yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Judul kitabnya Sirul Asrar. Yang tersembunyi. Pada hakikatnya Allah itu meliputi segala-galanya. Menguasai segala-galanya. Intinya adalah membersihkan di situ mukasihnya bukan hanya secara syariat. Kalau secara syariat tidak bisa. Hatiku dibersihkan tidak mungkin dicuci. Jalan aku cuci kan. Jorinso Jepangan tidak bisa gitu kan. Makanya kecil Nabi kullu syai'un sakalatun. Tiap-tiap sesuatu ada alat pencucinya. Kalau talakuang baju kotor ini seharusnya kan bisa cuci tuh. Wasaqalatul qalbu, lari ke situ tuh. Membersihkan hati kata Rasul zikrullah. Membersihkan hati zikrullah. Perbanyak zikir. Jadi zikir adalah kata kunci untuk membersihkan qalbu. Semakin banyak kita berzikir, maka qalbu kita semakin bersih, bening. Nanti natijah Allah itu akan pasti datang untuk menerima kebenaran. Nanti akan terjauh dari sifat kibir tadi itu. Jadi yang mau kasih Nabi di situ membersihan qalbu di situ adalah qalbu yang hakikatnya, bukan qalbu yang syariat yang ada di siku. Awak dendak orang Arab deh kan. Jadi tentu kan lah bisa memahami konsep yang seperti itu. Dan itu memang pembahasan dan pengkajiannya. Mohon maaf Bapak Ibu, pandangan ilmu syariat dengan ilmu hakikat itu tidak sama. Tetapi itu tidak berpisah. Mungkin Bapak Ibu pernah ada mandangan atau membaca sejarah antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ya Pak ya. Nabi Musa itu pandangan beliau pandangan syariat. Sementara Nabi Khidir pandangan beliau adalah pandangan hakikat atau ma'rifat hakikat. Kamu tidak akan kuat bersamaku kata Khidir. Tidak ba'ado. Ajak lambo baguru wah. Kalau le sabah tidak ba'ado. Ngapailah sih. Nampak rumah nyuruntuhan, nyobean. Nampak kapal nyurusak. Nampak anak bayi nyobunuh. Itu kan tidak masuk di akal sebenarnya itu doh. Masuk anak bayi dibunuh lo bagai itu pandangan syariat.
Kalau syariahnya tidak boleh dibunuh. Kalau ada rumah apa tuh karena biasa lah itu tuh. Kapalku elok, kenapa dirusak? Karena pandangan beliau tuh jauh ke depan. Ternyata anak ini kalau besar nanti dia akan berbuat masalah, akan menjadi orang-orang yang sangat durjana, bahaya, bunuh dia. Ternyata ada harta anak yatim di dalam rumah tuh. Kapal itu kalau tidak dirusak nanti akan dirampok oleh orang-orang yang ada di seberang sono. Udah kamu pulang aja lagi gitu. Jadi itu dua nabi, pandangan beliau itu berbeda. Makanya kalau ada guru-guru, orang-orang, ustaz-ustaz, buya-buya yang bicara masalah ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu hakikat, jangan dicerna dengan syariat. Pasti tidak kabar sobok. Pasti tidak kabar sobok. Tidak akan ketemu dia. Tapi cerna dengan iman. Insya Allah ketemu itu. Insya Allah sobok. Dan itu memang balambe-lambe ya Pak Ibu. Nah, balambe-lambe. Jadi ternyata kita ini tidak ada apa-apanya gitu kan. Semuanya adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak membersihkan itu salah satunya syariahnya adalah dengan banyak zikir. Perbanyak zikir, membersihkan hati. Kalau membersihkan yang syariat mudah. Tidak susah itu. Tapi membersihkan kolbu itu adalah perbanyak zikir, zikrullah. Tidak ada lain daripada itu. Dalam Al-Quran surah Muhammad ada dijelaskan oleh Allah, bahkan semakin banyak zikir itu nanti semakin hebat kekuatan. Dalam hadis juga dijelaskan oleh Rasul, jadidu imanakum, perbarui iman kita selalu. Ya, Bapak Ibu, lah pas jam 10 kurang. Baik. Ya kasihan, buku dingin banala kok. Pada membeku kok kan. Baik, bagi Bapak, Ibu demikian saja. Mohon maaf terlebih dan terkurang. Dan sekali lagi saya minta doa kepada Bapak Ibu. Boleh minta doa Bapak Ibu? Insya Allah anak saya mau berangkat nanti di Oktober. Berkat doa Bapak Ibu dia lulus yang kedua, anak yang kedua di Universitas Al-Azhar Mesir. Mohon doanya Bapak Ibu. Sekarang dia masih dalam proses pembinaan bahasa, kuliah bahasa. Sudah level 6, masuk level 6. Dia sampai 6 cuman. Yang besar sudah di sana, yang nomor 2 mau berangkat insya Allah. Mudah-mudahan dia nanti menjadi ulama, menjadi mu'alim, menjadi panutan bagi umat hendaknya. Dan mohon doanya selalu Bapak Ibu. Saya sudah berazam ingin mencetak ulama. Yang pambo meninggal nanti ya terserahlah. Terserahnya Allah itu kan. 4 anak saya ingin menkarbit dia, ingin jadikan orang-orang mu'alim. Mudah-mudahan Allah izinkan ke sana. Dan saya sudah berniat, berazam untuk itu. Anak yang ketiga katanya mau ke Madinah. Ya, mudah-mudahan Allah izinkan. Sekarang masih kelas 2 di pondok pesantren di SMA. Baik, demikian saja Bapak Ibu. Dan yang terakhir Pak Ketua Latibu di Pariaman yang cewek. Ya, lama suak hari Senin ke petang. Jadi pulang pokok saya di malnya. Iya. Ya balik, sabar-sabar soalnya. Ayo, di jauh-jauhan loh. Dan untuk menghilangan stres ulah rumah gini kok, bapak biasanya boleh gitu kan. Rumah tahfiz, kemudian aktif di majelis taklim, aktif di kecamatan dan kota, silakanlah. Anak kadang-kadang kan. Nang kadianon, kadang-kadang ada. Baik, demikian saja. Mohon maaf Bapak Ibu, tersinggung dek kanaya, telantuang dek turun. Ilal liqa pastabikul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.